ada yang menarik. Pemilih-pemilih Pak Prabowo di 2024 itu mengatakan begini. 14 Februari 2024 itu hari salah coblos nasional. Saya membayangkan tingkat frustasi mereka itu, artinya langkahnya, keringatnya, ya, yang dikorbankan menuju ke TPS dengan hope, dengan harapan memilih presiden yang mereka idamkan itu, ternyata pada kenyataannya tidak sesuai dengan harapan yang mereka impikan. Berulang kali saya katakan, di bilik TPS kita itu sedang membangun harapan, menggerakkan telapak tangan kita dengan sebuah paku, lalu kemudian menindihkan paku itu pada pasangan calon yang kita pilih, sekaligus kita menaruh harapan kepada mereka. Kita berharap ketika di dalam istana, dengan kebijakannya, dengan keputusan-keputusan strategisnya, bisa merubah nasib kita. Itulah esensi kita memilih, Bapak Ibu, kawan-kawan, saudara-saudaraku. Itulah pentingnya menggunakan hak pilih dengan baik dan benar. Nah, kita berharap ke depan, orang memilih bukan karena uang, bukan karena tampang, bukan karena suku, bukan karena agama. Tetapi orang memilih karena orang yang dipilih itu benar-benar amanah, jujur, bisa dipercaya. Kita ini tidak belajar orang yang pembohong, orang yang di masa lalu rekam jejaknya buruk, masih kita percaya akan jadi baik kalau dia jadi pemimpin. Padahal rekam jejak masa lalunya itu udah buruk. Sehingga kemudian kita selalu mencoba-coba. Kita orang Indonesia ini gampang sekali belas kasihan. Pada penjahat sekalipun kita anggap dia baik kalau dia sudah memberi kita 1-2 kilo beras, sembako dan lain-lain. Kemudian kita ibah. Padahal memimpin itu esensi yang paling mendasar itu bukan soal belas kasihan, tapi dia bertanggung jawab terhadap apa yang dia pimpin, dan rakyat yang dia pimpin itu harus dia beri kepastian. Harus dia beri jaminan bahwa mereka harus bekerja, mereka harus hidupnya baik, pendidikan harus baik, kesehatan harus baik. Bapak Ibu, BPJS saja baru cover beberapa jumlah warga negara, itu saja hanya sebagian yang di cover. Kita masih sulit. Pendidikan kita juga sistemnya masih berantakan, belum sebaik yang kita baik. Masih banyak tugas yang harus dikerjakan presiden dibandingkan dengan apa yang diomongin presiden di pidato-pidatonya, yang kita udah muak, udah bosan, udah capek gitu loh. Kenapa kita capek? Karena 10 tahun kita merasakan betapa buruknya pemerintahan ini berlangsung. Dan sekarang kita mau dicokokin lagi satu wajah pemerintahan yang belum apa-apa sudah buat kita stres. Anda bisa bayangin stres 1 tahun aja, kalau jadi 5 tahun dan 10 tahun, kebayang nggak kita stresnya itu?